Bab 2736. Panggil aku adik. Itu bisa dihancurkan hanya dengan menjentikkan jari. Mendengar kata-kata Mileye, Odibai tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tertawa seperti orang gila. Mileye mengabaikan Odibai, menyeruput teh ringan, seolah memikirkan sesuatu. Dia memandang Ben Zhang. Apakah aku berbohong? Ben Zhang membeku. Pada saat ini, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari samping dan tak lama kemudian, seorang lelaki tua berjalan perlahan. Orang tua itu mengenakan jubah hitam besar, tangannya tersembunyi di balik lengan bajunya, matanya tajam seperti pisau dan dia berjalan perlahan, membuat orang merasa sangat tertekan. Ada 4 orang jubah hitam di belakang lelaki tua itu. Aura keempatnya sangat kuat. Orang tua itu berjalan ke arah Mileye dan duduk perlahan. Melihat pemandangan ini, Ben Zhang sedikit mengernyit, sedikit tidak senang. Duduk melawan Mileye. Dia tidak berani. Ben Zhang hampir sakit, tapi seolah memikirkan sesuatu, dia melirik Mileye, lalu berhenti lagi. Orang tua berjubah panjang memandang Mileye di depannya. Klan yang dapat dihancurkan dengan sangat cepat, begitu katamu. Mileye mengangguk, hanya bercanda. Jangan dianggap serius. Candaan. Orang tua berjubah itu terkekeh, benar sungguh menarik. Kamu bilang aku, klan yang bisa dihancurkan dengan cepat, apa kamu bercanda? Mileye mengangguk sedikit. Pada saat ini, Odibai di sampingnya tiba-tiba meraung, beraninya kamu membenci klan yang. Mileye melirik Odibai yang histeris, bukan urusanmu. Odibai marah. Di depan Mileye, lelaki tua berjubah itu terkekeh, anak muda, harus kukatakan, kamu adalah orang paling sombong yang pernah kulihat. Tentu saja, aku juga bisa mengerti, lagi pula, kamu masih muda dan sembrono. Tapi, kamu tahu klan yang? Mileye mengangguk, aku tahu. Orang tua berjubah itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Mileye tiba-tiba mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan, yang persis seperti cincin yang diberikan ayahnya ketika dia pergi. Mileye meletakkan cincin di atas meja, lalu menatap lelaki tua berjubah itu. Pria tua berjubah melirik ke arah cincin dan sedikit mengernyit, apa maksudmu? Mileye tertegun, kamu tidak tahu hal ini. Orang tua berjubah itu memandang Mileye, haruskah aku mengenali objek ini? Mileye menoleh untuk melihat Ben Zhang, apakah kamu mengenali benda ini? Ben Zhang ragu-ragu, lalu menggelengkan kepalanya. Mileye sedikit mengernyit, sedikit bingung. Saat ini, Ben Zhang berkata dengan lembut, apakah Master Pedang memberikannya padamu? Mileye mengangguk. Ben Zhang tersenyum kecut, kalau begitu hanya ada satu penjelasan, yaitu level kita terlalu rendah. Mileye. Pada saat ini, lelaki tua berjubah itu memandang Ben Zhang, siapa namamu? Ben Zhang menggelengkan kepalanya, biarkan Rano Luo datang. Pangkatmu terlalu rendah untuk berbicara dengan tuan muda. Rano Luo. Orang tua berjubah itu menyipitkan matanya sedikit, kamu tahu penguasa dunia. Ben Zhang sedikit mengernyit, suruh kamu panggil ya panggil saja, kenapa begitu banyak omong kosong? Cahaya dingin melintas di mata lelaki tua berjubah itu dan dia segera berdiri. Pada saat ini, 5 aura menakutkan menekan langsung pada Ben Zhang. Ben Zhang memiliki tatapan dingin di matanya dan dia melambaikan lengan bajunya. Boom! Dalam sekejap, tubuh fisik kelima tetua berjubah langsung hancur, hanya menyisakan jiwa. Melihat pemandangan ini, kelima tetua berjubah semuanya tercengang. Odibai itu juga penuh dengan kebingungan. Pada saat itu, lelaki tua berjubah itu gemetar, kamu adalah alam dewa. Alam dewa. Mendengar kata-kata lelaki tua itu,
wajah Odi Bai langsung pucat. Ben Zhang tiba-tiba menoleh, matanya dingin. Rano Luo, aku tidak percaya kamu tidak tahu bahwa Tuan Muda telah tiba. Suaranya seperti guntur, menyapu seluruh kota Luocheng dalam sekejap. Suara Ben Zhang baru saja turun ketika seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di lapangan. Pria paruh baya itu mengenakan jubah tradisional, dengan rambut panjang disampirkan di bahunya, memancarkan paksaan yang sangat menakutkan. Melihat lelaki paruh baya ini, lelaki tua berjubah dan yang lainnya buru-buru berlutut, aku telah menyapa penguasa dunia. Orang yang datang adalah Rano Luo. Rano Luo tidak peduli dengan lelaki tua berjubah dan yang lainnya. Dia berjalan perlahan ke arah Mileye dan di mata semua orang, dia memberi sedikit hormat. Penguasa dunia menyapamu, Tuan Muda. Tuan Muda. Mendengar kata-kata Rano Luo, Odi Bai di sampingnya merasa tersambar petir dan pikirannya menjadi kosong. Dan lelaki tua berjubah dan yang lainnya langsung ketakutan. Ben Zhang sedikit menyipitkan matanya, dengan kilatan dingin di matanya. Karena Rano Luo hanya memberi hormat pada Mileye alih-alih berlutut. Mileye memandang Rano Luo di depannya, tetapi tidak berbicara. Rano Luo tidak menunggu jawaban Mileye, dia menegakkan tubuh dan kemudian berkata dengan tenang, aku tidak tahu bahwa Tuan Muda datang ke dunia Luo dan tidak menyambut, tolong Tuan Muda maafkan aku. Ben Zhang mencibir, maafkan. Rano Luo, apakah kamu bercanda? Jika aku tidak salah, kamu seharusnya sudah tahu sejak Tuan Muda dan aku baru saja datang ke kota Luocheng. Tetapi kamu sudah lama tidak datang ke sini dan masih membiarkan pasukan di kotamu mencari masalah dengan Tuan Muda, kamu. Rano Luo tiba-tiba menoleh untuk melihat Ben Zhang. Ben Zhang, dalam hal pangkat, kamu adalah bawahanku, harap perhatikan nada bicaramu. Mendengar kata-kata itu, Ben Zhang menyipitkan matanya dan cahaya dingin berkedip di matanya. Tapi Rano Luo tidak peduli sama sekali. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba terkekeh dan berkata, namamu Rano Luo, kan? Rano Luo memandang Mileye, Tuan Muda, ya. Mileye bangkit dan berjalan di depan Rano Luo. Dia menatap lurus ke arah Rano Luo, jawab pertanyaan yang baru saja ditanyakan Ben Zhang padamu. Rano Luo memandang Mileye dan tidak berbicara. Mileye sedikit mengangkat sudut mulutnya, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, jawab sekarang, segera. Setelah hening beberapa saat, Rano Luo berkata, aku tidak mau menjawab. Lancang. Selain itu, Ben Zhang tiba-tiba marah dan dia langsung meninju Rano Luo. Rano Luo berbalik dan melancarkan pukulan yang sama. Boom! Begitu kedua kepalan tangan bersentuhan, seluruh restoran hancur. Pemaksaan yang mengerikan langsung melanda seluruh kota Luocheng. Seluruh kota Luocheng terkejut. Ada yang berani melakukannya di kota Luocheng. Segera, puluhan ribu aura kuat melonjak ke langit dari kota Luocheng dan dalam sekejap mata, mereka tiba di sekitar restoran, mengelilingi seluruh restoran. Dan saat ini, semua kekuatan di seluruh kota juga dikirim satu demi satu. Penggerak tercepat adalah Paviliun Xianbao. Andri Lan, Presiden Cabang Paviliun Xianbao, segera bergegas ke tempat kejadian. Ketika dia melihat pedang di lapangan, dia terkejut sejenak dan saat berikutnya, dia langsung berdiri di samping Mileye. Pada saat yang sama, banyak master dari Paviliun Xianbao bergegas ke belakangnya satu demi satu. Di udara, Ben Zhang menatap Rano Luo, kamu ingin memberontak? Rano Luo tampak tenang, pemberontakan. Ben Zhang, apakah kamu bercanda? Kemudian, dia melirik ke arah Mileye dan kemudian berkata, sejauh yang ku tahu,
Tuan Muda tidak memegang posisi apapun di klan Yang. Karena dia tidak memegang posisi apapun, maka Tuan Muda tidak dapat memerintahkan kita. Mendengar ini, Benzang sangat marah dan saat ini, Mileye tiba-tiba terkekeh dan berkata, "Pak Tua Zhang, jangan marah." Mendengar kata-kata Mileye, Benzang ragu-ragu sejenak, lalu berdiri dengan hormat di belakang Mileye. Mileye memandang Ranoluo. Ranoluo tampak tenang. Mileye tersenyum dan berkata, "Biar ku tebak, alasan kenapa kamu berani melakukan ini pasti karena dukungan seseorang. Dukungan ini pasti seseorang dari keluarga klan Yang." Saat dia berbicara, dia tersenyum tipis. "Aku memikirkan seseorang, saudara perempuanku Mela Yang." Mela Yang. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Benzang tiba-tiba berubah. Tentu saja dia mengenal Mela Yang. Sebenarnya seringkali semua orang mengira Mela Yang adalah tuan muda klan Yang, karena Mileye belum pernah muncul sebelumnya. Alasan mengapa semua orang mengenal Mileye adalah karena mereka baru mengetahuinya baru-baru ini. Benzang tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Aku mengerti. Dia berasal dari satu jalur, Nona pertama." Nona pertama. Mileye memandang Benzang dan berkata sambil tersenyum, "Nona besar itu tinggal di klan Yang dan banyak orang mengikutinya, kan?" Benzang mengangguk. Di samping Nona pertama, banyak orang mengikuti Nona pertama dan ingin mendukung Nona pertama, sementara kamu tuan muda muncul. Saat dia mengatakan itu, dia memandang Ranoluo. Mereka mengira penampilanmu mengancam posisi Nona pertama dan mereka takut tuan muda akan mengambil posisi Nona pertama sebagai ketua klan. Mileye menoleh dan melirik Ranoluo, tidak bisa berkata-kata. Dia tidak menyangka akan menghadapi hal berdarah seperti itu. Dia secara alami tahu bahwa ini jelas bukan apa yang dimaksud oleh kakak perempuan itu, tetapi bahwa orang-orang di bawah kakak perempuan itu mengambil keputusan sendiri. Namun, dia terdiam. Apa yang dipikirkan Ranoluo dan yang lainnya? Ayah bukan belum menetapkan. Ini adalah awal pertikaian. Pada saat ini, Ranoluo tiba-tiba berkata, "Jika tuan muda tidak ada urusan lain, aku akan pergi dulu." Setelah berbicara, dia akan pergi. Meskipun dia mendukung Mela Yang, tetapi memberinya 100 nyali, dia tidak akan berani melakukan apapun pada Mileye. Hanya bercanda, bahkan jika dia benar-benar dapat membunuh Mileye, bisakah dia hidup? Pasti tidak bisa hidup. Namun, dia tidak terlalu membutuhkan Mileye. Lagi pula, seperti yang dia katakan, meskipun Mileye adalah tuan muda, dia tidak memiliki posisi sebenarnya. Terlebih lagi, Mileye, tuan muda, sejauh ini belum menerima pengumuman resmi. Singkatnya, dia sejalan dengan Mela Yang. Bukan hanya dia, tetapi orang-orang di belakangnya semuanya sejalan dengan Mela Yang. Saat ini, kamu tidak boleh membuat kesalahan, harus mengantri. Semakin dingin dia terhadap Mileye, semakin dia bisa mendapatkan dukungan dari orang-orang di belakangnya. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Tunggu." Ranoluo berhenti. Dia berbalik untuk melihat Mileye tanpa berbicara. Mileye tersenyum tipis, "Aku sangat kesal." Dia tahu bahwa dia harus menunjukkan gengsinya hari ini, jika tidak, tidak ada seorang pun di klan yang akan mempedulikannya di masa depan. Meskipun dia tidak peduli dengan kekuatan klan Yang, dia juga tuan muda klan Yang. Bagaimana orang-orang ini bisa meremehkannya? Seringkali seperti ini, kamu harus melawan. Jika kamu tidak melawan, dia menganggap kamu pengecut, lemah, dan mudah ditindas. Ranoluo memandang Mileye, "Apa yang tuan muda ingin lakukan?" Mileye menoleh untuk melihat Andrilan yang ada di samping dan berkata sambil tersenyum, "Bisakah kamu membantuku menghubungi Nona Quincy?"
Andri Lan mengangguk, ya. Mileye tersenyum dan berkata, bantu aku menghubungi. Andri Lan mengangguk, merentangkan telapak tangannya, sebuah token link naik ke langit. Saat berikutnya, kedalaman langit berbintang terbelah dan segera setelah itu, gambar alam ilusi muncul di langit. Segera, gambar Quincy muncul di hadapan semua orang. Saat ini, Quincy berada di istana bawah tanah. Dia memegang kompas di tangannya. Di kompas, susunan kecil berputar. Pada saat ini, Quincy tiba-tiba menoleh dan ketika dia melihat Mileye, dia sedikit terkejut dan kemudian tersenyum, Tuan Muda Ye. Mileye tersenyum dan berkata, Nona Quincy, aku butuh bantuanmu. Quincy tersenyum dan berkata, ada apa? Mileye memandang Quincy, peminjam. Quincy tertegun, lalu berkata, peminjam. Mileye mengangguk, aku ingin menggantikan penguasa dunia kota Luocheng, jadi aku memintamu untuk meminjam seseorang. Setiap orang. Quincy memandang Mileye, kamu ingin membersihkan orang-orang di dalam klan Yang. Mileye mengangguk, ya. Quincy terdiam sejenak, dan berkata, ada banyak orang yang mendukung kakak perempuanmu. Mileye tertawa, kalau begitu aku akan membersihkannya. Quincy tersenyum dan berkata, apakah kamu akan memberontak? Mileye mengangguk, kalau begitu memberontak. Selain itu, Ben Zhang membeku, tubuhnya sudah mulai bergetar. Ini sudah berakhir. Tuan muda ini ingin memberontak. Juga bersatu dengan pihak luar untuk menyerang klan Yang. Apa yang harus kulakukan? Di langit berbintang, Quincy sedikit mengangkat sudut mulutnya, pinjam. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan kartu token link hitam tiba-tiba muncul di depan Mileye, nyalakan. Pada saat ini, Rano Luo berkata dengan suara yang dalam, Ketua Paviliun, apakah kamu yakin ingin menjadi musuh klan Yang? Quincy berkedip, lalu menatap Mileye, bagaimana dengan ayahmu? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, jika ayah bertindak, panggil aku adik. Quincy langsung menjentikkan jarinya dan menatap Rano Luo, jika paman yang tidak meninggalkan gunung, aku akan menghancurkan klan Yangmu. Setelah berbicara, dia merenung sejenak, lalu menyentuh tas kain kecilnya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya benar tidak sulit. Sepertinya aku sedikit sombong, hehe. Setiap orang bersambung.